Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Saya percaya kita di tempat ini yang hadir pada pagi hari ini memiliki kabar yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang masih berada di luar, saya persilakan untuk masuk karena kita sebentar lagi akan mulai ibadah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada saat pagi hari ini. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Kita sama-sama angkat pujian kita di hadapan Tuhan yang menyatakan betapa kita kagum, betapa kita hormat akan kemuliaan namanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaingi, kasihmu dalam tak terduduk.
setiap orang yang berkenan. Tuhan, sebelum kami masuk ke altar-Mu yang kudus ini, banyak pelanggaran dan dosa yang dilakukan umat-Mu. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan atas ketidaksetiaan, atas segala perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni kami umat-Mu. Mata-Mu memandang kami, dan tidak satu pun yang tersembunyi di hadapan Bapa di sorga. Semuanya Tuhan, Engkau melihat keadaan kami, apa yang kami lakukan dan kami perbuat. Mata Tuhan melihat. Tuhan, saat ini kami menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, Engkau memulihkan setiap karakter, sifat dan kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi anak-Mu dan menerima akan keselamatan yang Tuhan persiapkan dan sediakan. Tuhan, perkenankan kami untuk kami memohon kepada-Mu. Beri kami kesempatan untuk kami memperbaiki sikap hidup kami, untuk kami memperbaharui setiap tujuan-tujuan hidup kami, untuk kami meraih keselamatan kekal. Untuk apa artinya dunia tanpa-Mu Bapa, tanpa Engkau Yesus? Sebab Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa dan dapat menolong kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan.
Hari-hari ini adalah hari jahat, dan kami melaluinya bersama dengan Yesus yang menjadi pembela agung bagi kami. Inilah kami Bapa, kami melayani Engkau dengan tulus hati, sebab upah besar di sorga akan menanti bagi setiap orang yang benar dan percaya berkenan kepadamu. Urapi seluruh para pelayan, urapi pemain musik dan pemimpin pujian, urapi singer dan penari pemburik, urapi firman, biarlah kebenaran itu muncul Bapa di dalam keadaan dunia penuh kejahatan ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan korban persembahan milik-Mu, kami mempersembahkan korban ucapan syukur sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, dan kami mau memberi hidup kami selama kami masih ada di bumi ini. Kami mau menyerahkan diri dan memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Bapak. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita mau ganti pujian kita mau bersuka-cita di tempat ini. Haleluya. Boleh kasih senyum kiri kanannya dulu dong. Haleluya. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Boleh kita tepuk tangan semua. Haleluya.
Kita percaya bahwa ketika ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, segala sesuatu beres-beres. Amin. Haleluya. Mungkin saya buka ruang kesaksian. Salam puji Tuhan ya, selamat pagi. Baru kemarin yang dan macam mengadakan youth camp. Jadi sebenarnya yang kami daftar itu 10 orang ya, tapi yang mengikuti cuma 7 ya. Jadi 7 orang ya yang mengikuti kemarin. Saya melihat ya di jadwal mereka itu tidurnya di atas jam 10 Bapak Ibu ya. Jadi di atas jam 10 itu ya mungkin bagi anak-anak ya kayak termasuk begadang lah ya, namanya juga acara itu sangat kuliahnya sangat padat ya, juga memerlukan ya tenaga ya, juga pada waktu itu kita harus ya perhatikan ya bahwa anak-anak muda ini perlu perhatian ya, perhatian khusus. Jadi kita perlu support ya sebenarnya. Jadi ibu ya memang pada waktu itu ya kantin wilayah menawarkan agar mereka ya dipercayakan ya untuk ya memberi asupan ya atau konsumsi ya bagi anak-anak, tinggal kita bayar ya. Tapi saya pikir kan anak cucu yang ikut kan ada anak ada cucu mungkin dan diperhatikan itu ya. Jadi saya sempat ya waktu mau tidur dikagetkan oleh telepon si Caca pingsan ya. Waduh malam lagi gimana ini kok Caca pingsan. Saya sempat berapa menit ya saya diamkan ya karena apa, tunggu mungkin dia bisa bangkit. Nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun ya, lemas. Aduh saya tanya nenek kenapa, nggak selera makan katanya. Nah, pada siang itu udah makan, nggak mau makan Caca ya, kurang makan kayaknya ya, lemas. Padahal tuh jam-jam segitu ya anak muda jam di atas ya 10 malam itu ya begadang ya, jadi sudah malam ya mau tidur. Saya telepon ibunya ya, Caca pingsan. Langsung ya rupanya karena nggak bisa bangun biasanya 10 menit 15 menit bangun, ini udah bawa aja ke Gidi ya, Gidi ke Doris ya, ya sampai di sana Bapak Meme doa ya, si Cacanya siuman ya pada malam itu ya, ditanya Cak kenapa kamu, kenapa aku ya lemas gitu ya. Nah jadi ibu pada tahun kemarin ya saya khawatir juga kalau anak-anak takutnya kayak gitu ya. Jadi kalau makan si bapaknya memang bilang kalian mau nyapa Erwin gue apa ke pasar demi anak cucu ya, supaya mereka tidak lemas, supaya mereka ya ada asupan ya untuk makanan. Walaupun secara manusia rugi, tapi kami untung di hadapan Tuhan ya untuk anak cucu ya. Tapi nggak apa-apa, bilang lakukan aja kita demi kebaikan ya. Mereka senang ya kalau seleranya kan ada, kalau ditanya makan apa kalian ya. Jadi pada waktu itu Caca siuman di GD Bapak Meme kembali karena ya memang telepon ya berdering-dering terus karena di sini memerlukan juga ya pelayanan. Karena ada yang mau dibaptis ya pada hari
waktu dia camp jadi Bapak Meme nih, waduh, sambil kami ya memantau ya, sambil juga melayani ya. Jadi yang bersyukur pada saat itu bisa tertangani ya. Makanya untuk pemuda ya jadi pengalaman ya, supaya mohon perhatian ya dari jemaat, dari Bapak Ibu ya, supaya mereka ya tidak terjadi apa-apa ya dalam mereka mengikuti kegiatan. Kita harus dukung ya, perhatikan. Jadi maksud saya begitu ya. Jadi ibu-ibu, kita beri yang paling terbaik untuk anak cucu kita ya. Itulah ya yang menjadi harapan kami sebagai gembala ya. Kami yang memantau, kami mendoakan supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan, saya mengundang seluruh pemuda ya. Saya percaya pemuda ini bangkit ya untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh pemuda, Roh Tuhan ada pada kita semua ya. Roh Tuhan itu harus ya, kita kembangkan dan kita laksanakan supaya tidak mati. Roh pulihkan. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Salam. Puji Tuhan. Di sini karena masih anugerah Tuhan hidupkan saya. Suatu kesaksian saya baru kemarin SMA habis mau beli minyak pertamax ya di kelas 10 sudah saya beli, taunya ingin makan bakso, saudara. Ingin makan bakso ya, saudara. Pas saya mau lewat, udah lewat ini kan, makan bakso di kelas 10 itu punya yang saya heran ya, pas udah makan bakso, udah ketemu dengan
bapak ya di situ. Banyak bapak itu kepolisian mungkin ya, Pak di sini sama anak-anaknya di situ. Dia ketawa juga. Tahunya saudara pas mau saya bayar untuk rupanya dia yang bayar. Heran saya. Nah itulah ketentuannya buat kita, karena saya tiap waktu saya berangkat juga berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rencanakan semua terjadi, saudaraku. Inginnya saya bayar gitu, tahunya dia yang bayar. Nah itu gerakan Tuhan ya dalam kehidupan saya. Dan juga ya suka berdoa, saudara. Juga kata Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepadamu. Itu yang saya terus tulis, saudara. Apa yang sudah Tuhan tambahkan, ya maka itu rupanya. Haleluya. Puji Tuhan ya, karena kita anak-anak Tuhan harus bergumul ya dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Karena kita cara manusia terbatas, kan? Tapi kalau caranya Tuhan pasti dia tolong dengan caranya begitu. Nah itulah kesaksian saya dapat mengingatkan kita aku orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sambil kita memberikan korban syukur, kita angkat pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu kami puji, yang kami agungkan, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan karena kasih-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang agung dan mulia menyelamatkan kami dari segala kutuk dosa dan maut. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, kami selalu meminta supaya Roh-Mu yang bekerja dalam setiap seluruh kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami. Bila Roh Tuhan yang berkuasa seluruh kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan akan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui ya Tuhan atas segala salah
Biarlah ya Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau yang menguduskan seluruh hidup kami dengan darah-Mu yang ajaib, sehingga hidup kami Bapa boleh layak meletakkan ya Tuhan di hadapan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi pengharapan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, umat-Mu di tempat ini telah memberikan korban syukur kepadamu. Demikian juga yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biar Kau memberkati Tuhan segala usaha pekerjaan dari umat-Mu di tempat ini. Kami tidak perlu takut khawatir akan apapun yang ada di depan kami, sebab Tuhanlah yang pegang kendali atas kehidupan kami. Sebab kami hidup hanya berharap dan hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan Yesus, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu. Biarlah hidup kami hidup untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Biar Tuhan pakai seluruh hidup kami untuk kami terus hanya melayani Tuhan dan memuliakan nama-Mu sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, kita syukurkan Engkau sebab Engkau ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Demikian juga Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada ibadah raya minggu hari ini. Dan biar ibadah hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami dalam Engkau, untuk kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan, pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Pak Iwan telah membawa kita dalam persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dalam firman Tuhan. Saya undang untuk Sri Nyimat Bala Bangkit berdiri, langsung pendek ya kayak balik. Kita sama-sama ingin belajar dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian ini. Berlalu
Kau sangat memperhatikan kami dan selalu menolong kami. Kau selalu berhadirat di dalam kehidupan kami, sebab tanpa Engkau hidup kami tidak berarti. Sebab itu Tuhan, percayakanlah dirimu lebih lagi dalam segala keadaan hidup kami. Sebab kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dimampukan dan hidup dalam kemenangan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah segala pujian kami, segala penyembahan kami. Beri itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Biar kami semua hidup dalam sukacita di hadirat Tuhan. Dan sebentar Engkau melihat memperhatikan semua kami. Hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan, untuk kami mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan kami, ampuni segala salah dan dosa kami, dan layakkan kami. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati tengking tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah dari tengah-tengah kami. Engkau Allah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Urapi guru-guru sekolah minggu, dan berikan kepada kami hikmat supaya kami mampu dan dapat melakukan seturut dengan apa yang kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita semua. Ya. Baiklah, saya mengajak kita membuka kita ya dari surat Rasul Petrus ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Haleluya. Glory Tuhan. Kita baca ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, satu ayat ini ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan ya, Alkitab jelas berkata kepada kita ya, bahwa dalam dunia ini ada banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir, ya, menjadi khawatir. Khawatir itu artinya ya takut, cemas, gelisah ya terhadap sesuatu yang tidak pasti, yang belum pasti. Ya. Jadi khawatir itu artinya takut, cemas, gelisah ya terhadap segala sesuatu yang belum pasti. Jadi itu khawatir ya. Sehingga firman Tuhan katakan ya, serahkan segala, jadi segala ya sesuatu, segala khawatirmu kepadanya, kepada Bapa ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, saudara. Ada juga saya dengar pendeta berkata seperti ini ya, hamba Tuhan. Kenapa orang percaya masih mengalami khawatir, banyak kekhawatiran? Sebab kehidupan orang percaya setidak-tidaknya dalam perjalanan hidup, dia katakan dia menghadapi atau harus melewati 3 lembah, ya lembah, 3 lembah dalam kehidupan ya. Yang pertama dia berkata adalah lembah Eskol, lembah Eskol atau lembah pilihan. Jadi hidup ini selalu ada dalam pilihan ya. Pilihan itu entah kita menggunakan sepenuh hidup, kita percayakan kepada akal kita, pikiran kita, atau kita percayakan kepada ya Tuhan
yang akan memimpin, menolong kita, memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Nah, kita ingat ya bahwa di zaman Musa dia memimpin bangsa Israel, umat Tuhan, pilihan Tuhan untuk berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, maka Musa yang diperintahkan Tuhan untuk ya mengambil satu ya orang-orang pilihan dari 12 suku Israel untuk pergi, diperintahkan pergi mengintai atau melihat, memperhatikan tanah Kanaan. Apakah benar apa yang telah Tuhan janjikan itu, bahwa tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada umat pilihannya itu tanah yang baik, ya, tanah yang penuh susu dan madunya, ya, tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Tanah yang tidak perlu umat Tuhan ke sana ya berhemat-hemat, tetapi mereka menikmati ya berkat yang melimpah-limpah. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Diutuslah 12 ya pengintai itu. Sampailah mereka, benar mereka melihat tanah itu subur sekali. Ya. Tetapi masyarakat di sana, penduduk di sana, bangsa yang diam di sana adalah bangsa yang kuat. Orang-orang yang besar, ya. Orang-orang raksasa. Jadi dia melihat diri mereka tidak sebanding dengan orang-orang itu. Nah, itu sebabnya mereka waktu mereka melewati lembah Eskol, maka disitulah mereka mengambil setandan anggur sangat besar sekali. Satu tandan saja dipikul, harus dipikul 2 orang sebagai bukti bahwa tanah itu subur. Nah, itu luar biasa. Tanah lembah Eskol itu subur. Jadi akhirnya mereka bawa dan pulang kepada yang mengutus itu, kepada Musa. Lalu Musa bertanya kepada mereka, bagaimana keadaannya? Mereka katakan, 10 pengintai itu katakan, betul, tanah itu subur, tanah itu luar biasa. Ya, semua yang di sana luar biasa. Nah, buktinya ini kami bawa ini satu tandan anggur saja tidak dapat dibawa oleh satu orang. Satu tandan, satu tangkai saja. Dia harus dipikul oleh 2 orang. Ya, luar biasa kan? Nah, tapi ada tapinya. Kalau kita ke sana, kita tidak mungkin dapat masuk ke sana, dapat menguasai tanah itu. Karena apa? Karena orang-orang yang di sana itu orang-orang besar, orang-orang kuat, orang-orang gagah perkasa. Kami bandingkan diri kami sama seperti belarang ya terhadap mereka. Jadi kita tidak mampu. Jadi disitulah mereka menangis, saudara. Mereka meratap. Jadi mereka berpikir dengan pikiran mereka. Mereka mau dikuasai oleh pikiran secara manusia mereka. Jadi mereka berkata tidak mungkin kita ke sana. Padahal Tuhan katakan, aku serahkan tanah itu kepadamu, dan semua orang di sana akan dimusnahkan oleh kamu. Nah, ya kan, jadi mereka memilih dengan pikiran mereka. Tetapi 2 orang beda, ya. 2 orang ini beda. Itu Yosua dan Kaleb. Mereka memilih bukan berdasarkan pandangan dan pikiran manusia mereka, tapi berdasarkan janji Tuhan. Tuhan katakan, aku berikan itu kepadamu, dan engkau akan menghalau semua orang yang ada di sana, semua bangsa yang ada di sana. Jadi Yosua dan Kaleb katakan benar apa yang dikatakan oleh 10 orang ini. Mereka tinggi besar, mereka orang-orang gagah. Tetapi kita pasti memiliki tanah itu, sebab kita akan mengalahkan mereka. Walaupun kita seperti pelarang, tapi kita sanggup karena janji Tuhan. Amin, saudara. Jadi pilihan perjalanan hidup ini. Ya, lembah Eskol artinya lembah pilihan.
Sehingga akhirnya saudara yang 10 pengintai itu dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat perjalanan hidup ke depan berdasarkan pikiran kekuatan manusia. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan terkutuklah manusia jika ia mengandalkan manusianya, tapi diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Dalam perjalanan banyak hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Kita tidak mampu menghadapi itu. Tapi kalau kita dalam pandangan yang benar, kita memilih Tuhan yang akan memimpin perjalanan hidup saudara, akan tampil dalam janji kemenangan Tuhan. Amin, saudara. Janji pemeliharaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan. Yang kedua, saya lihat dikatakan orang percaya harus melewati lembah terbantin. Lembah terbantin. Lembah terbantin artinya adalah lembah ketakutan. Ada ketakutan yang dihadapi oleh orang percaya dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kita menghadapi lembah ketakutan? Kita ingat di lembah terbantin itulah barisan tentara Israel harus berhadapan menghadapi musuh mereka, yaitu orang Palestina. Orang Palestina di lembah terbantin. Yang satu sebelah sini, yang satu di sebelah sana. Dan mereka berpikir juga, saudara, kalau kita berperang, banyak yang mati, banyak yang binasa, ya, banyak yang akan gugur. Jadi ada seorang pahlawan dari orang Palestina. Kalau seperti itu, kita harus lakukan ini saja, supaya jangan banyak korban. Kita tampilkan satu orang saja. Jadi dia tampil, itu namanya Goliat, kan? Goliat tampil, dia berkata, dan pilihlah salah satu dari orang Israel untuk menghadapi aku berperang. Nah, kalau aku kalah, maka kami, bangsa kami, akan menjadi budakmu. Dan jika engkau kalah, maka engkau harus menjadi budak kami. Jadi tidak ada banyak yang menjadi korban. Mendengar itu apa yang terjadi, saudara? Orang Israel semua takut, gemetar. Termasuk rajanya. Gemetar. Mereka takut. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ya, selama 40 hari berulang-ulang, ya, Goliat ini mencari musuhnya. Ayo tampilkan. Jadi mereka hanya berhadapan, belum berperang, mencari mana yang kamu tampilkan melawan aku. Nah, tidak kebetulan Tuhan menggerakkan, ya, Isai untuk mengutus seorang anak bungsunya yang muda, yang masih berumur entah 18 atau 19 tahun, ya, dia tidak masuk hitungan. Tetapi orang ini, saudara, dia melewati lembah-lembah, ya, dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak memandang seperti dirinya yang punya banyak kelemahan, tapi dia memandang bagaimana Tuhan harus menjadi pemimpin dalam hidupku dan harus menyatakan dirinya, kuasanya, ya, keajaibannya. Nah, itu sebabnya waktu dia tampil, dia datang ke sana. Ya, sebenarnya tujuan kedatangannya, orang tuanya katakan, engkau harus membawa ini kepada kakak-kakakmu di medan pertempuran. Ada roti keju, ya, dan yang lain. Kamu bawa ini dan berikan kepada kakak-kakakmu, dan sebagian diberikan kepada teman-temannya. Lalu tanya sama mereka bagaimana keadaan mereka. Entah mereka sehat, entah mereka bagaimana. Nah, itu saja tujuan yang disuruh oleh orang tuanya. Nah, waktu sampai ke sana, dia melihat orang Palestina yang tinggi besar ini, raksasa ini, saudara-saudara, menghina orang Israel. Mengapa? Tidak ada yang berani melawan saya, katanya. Ya, tidak ada yang berani. Jadi dia berteriak-teriak ke semua gemetar, semua bersembunyi.
Akhirnya Daud katakan, apa hebatnya orang yang tidak percaya ini, orang yang tidak bersunat ini menghina Tuhan yang besar. Nah itu sebabnya ia berkata kepada mereka, aku akan lawan dia. Ya, aku akan lawan. Tapi bukan dengan kekuatanku, tapi dengan nama Tuhan, Allah yang kusembah, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas segala macam kehidupan manusia, yang menetapkan yang terbaik. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, memang Daud tidak pernah dia berpikir nanti di medan pertempuran dia harus menghadapi raksasa, tidak. Dan demikian juga saya percaya juga orang Filistin, Goliat yang besar ini, tidak pernah juga dia berpikir dia harus berperang melawan Daud yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya menurut pandangannya. Tidak pernah dia berpikir. Tetapi itu kenyataannya. Sehingga akhirnya dia berkata, anjingkah aku ini melawan orang yang tidak ada arti apa-apa. Ya. Tetapi apa yang Daud katakan, ya betul. Engkau katakan itu benar. Engkau membawa pedang, membawa lembing menghadapi aku. Ya, tetapi ingat, aku datang kepadamu bukan membawa pedang, bukan membawa kekuatan, tapi membawa nama di atas segala nama yang kau hina itu. Amin, saudara. Ya, sebab itu hari ini aku akan membuktikan bagimu, dan aku akan memenggal kepalamu dan akan mengalahkan orang-orang Filistin. Amin, saudara. Apakah itu terjadi? Terjadi. Karena apa, saudara? Dia berada di lembah terbantil, lembah ketakutan itu, tapi dia tidak hadapi dengan ketakutan ukuran manusia, tetapi dia hadapi dengan iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Dengan percaya kepada Allah yang dia sembah, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Itu sebabnya kita memperhatikan sehingga Goliat yang dibinasakannya dan musuh-musuh yang lain orang Kristen dikalahkan. Tidak masuk akal. Oleh sebab itu kita dalam Tuhan menghadapi banyak yang lemah, yang membuat kita takut. Saudara, kalau kita dengan ukuran kita, saudara akan hancur. Yang ketiga, apa saudara-saudara yang harus dilewati oleh orang percaya? Lembah yang harus dilewati adalah lembah kekelaman. Amin, saudara. Lembah yang menakutkan, lembah bayang-bayang maut, katanya dalam itu. Bayang-bayang maut, lembah yang akan membawa orang dalam penderitaan yang tidak ada batasnya, tidak ada masanya, kekal. Tapi apa yang Daud katakan? Walaupun aku harus melewati lembah kekelaman itu, aku tidak takut. Sebab apa? Allahku besertaku. Amin, saudara. Jadi kita hadapi semuanya itu bukan karena kita, tetapi karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Kristen itu saya selalu katakan adalah karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Siapa Kristus? Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi bersama dengan Dia kita mampu melakukan segala perkara ajaib dan berkemenangan walaupun harus melalui lembah maut, lembah kekelaman itu. Lembah kegelapan, lembah yang dikuasai oleh iblis, maut. Tapi bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita dibawa masuk ke neraka, tapi neraka berubah menjadi surga. Amin, saudara. Karena Tuhan. Kita ingatkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api. Apakah mereka terbakar?
Tapi justru di sana bukan mereka orang 3, tetapi ada orang 4. Yang satunya adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Hadirat Tuhan. Demikian juga Daniel dilempar ke gua singa. Apakah dia sendiri di sana? Di sana ada malaikat bersama dengan dia. Malaikat itulah yang mengatupkan mulut singa sehingga tidak dapat mengapa-ngapakan. Nah, saudara, 3 lembah itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu itu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena Dia Bapa yang peduli, ya, kepadamu dengan setia dan perhatian penuh. Bapa senantiasa mengawasi kamu. Jadi semua kita dalam pengawasan Tuhan. Untuk apa Bapa mengawasi kehidupan kita? Gerak-gerik kita kemana saja? Apa yang kita lakukan? Semua ada dalam pengawasan Tuhan. Dia memperhatikan kita, Dia peduli karena Dia selalu siap memelihara kamu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya Bapa di surga tidak menghendaki kita anak-anaknya khawatir tentang apapun juga. Ya, saya sering katakan, yang menjadi kekhawatiran kita tatkala kita melangkah sendiri, tatkala kita tidak mengandalkan Dia, tatkala kita mulai menjauh daripada Dia. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau kita selalu bersama Dia, boleh apapun persoalanmu, apapun ujian hidupmu, apapun pencobaan yang kau hadapi, justru semakin banyak persoalan yang kau hadapi, justru semakin disitulah engkau merasakan pemurnian dan penyempurnaan Tuhan terjadi. Amin, saudara. Terus sebabnya saya lihat ada juga yang berkata, berkat yang sesungguhnya bagi orang Kristen itu bukan kekayaan dunia, saudara. Tapi berkat yang sesungguhnya adalah berkat bagaimana Tuhan menyatakan, memberi kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita bersama dengan Dia menghadapi banyak persoalan hidup dan kita menang bersama Dia. Amin, saudara. Itu berkat yang sesungguhnya. Jadi bukan kita nyaman, bukan kita enak, tetapi justru kita mengalami pembentukan, penyempurnaan dan menjadi serupa dengan Dia. Itu berkat yang sesungguhnya. Sehingga apapun boleh terjadi dalam hidup kita, namun kita tidak pernah tidak memuliakan Dia dalam hidup. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Karena apa? Karena Bapa di surga peduli kepada kita, anak-anaknya, sehingga Ia memelihara kita dengan setia dan penuh perhatian. Yaitu dalam Matius pasal 6 itu, ya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34, saudara. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Artinya setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan kita terbalik, cari Tuhan itu hal belakang. Kalau sudah ada kesusahan, kalau ada
ya masalah baru mencari Tuhan. Banyak saya lihat ya yang seperti itu. Kalau ada masalah, ya baik penyakit atau segala sesuatu baru cari Tuhan. Tetapi sebenarnya setiap hari itu rutin dalam hidup kita. Bukan sehari untuk sehari saja. Hari kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan berkat, membutuhkan bimbingan, membutuhkan kemenangan, kasih sayang Tuhan. Amin, saudara. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita anak-anaknya. Yang kedua, mengapa Tuhan ya Bapa menghendaki supaya anak-anaknya tidak khawatir? Akan apapun juga. Yang kedua adalah karena kekhawatiran membuat perhatian dan rasa cinta orang percaya kepada Tuhan bisa beralih kepada dunia. Ya, karena kekhawatiran orang percaya yang tadinya cinta kasihnya kepada Tuhan bisa beralih kepada cinta dunia. Ya. Itu dalam Alkitab, coba 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, apa yang Tuhan katakan? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, Tuhan katakan seperti ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi saudara-saudara, karena kekhawatiran sehingga banyak orang mengalih kasihnya yang tadinya mengasihi Tuhan sehingga dia lebih mengasihi dunia. Yakobus 4 ayat 4, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi contoh misalnya karena kekhawatiran dikejar banyak kebutuhan dalam kehidupan, banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu, sehingga akibatnya membuat kita khawatir, dan oleh khawatir dia lupa akan ibadahnya, dan karena khawatir dia lupa akan dia berdoa, karena khawatir dia lupa akan dia harus ada bidstone, ya, bersafaat, lupa, ya. Dan karena banyak kekhawatiran, dia bisa menghalalkan segala cara yang penting mendapat keuntungan karena kekhawatiran. Nah, itulah sebabnya saudara, sehingga Bapa di surga menghendaki supaya anak-anaknya jangan khawatir. Yang penting bagaimana kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan perjalanan hidup bersama-sama dengan Bapa dalam kasih Bapa. Amin, saudara. Dan sebagaimana Bapa mengasihi kita, dan kita juga mengasihi Bapa. Seperti Yesus katakan, karena Bapa mengasihi aku dan aku hidup dalam kasih Bapa, demikian juga aku mengasihi kamu. Jadi kasih itu, saudara, dia hidupkan di dalam kehidupannya, sehingga bersama dengan Bapa itulah kita tidak mengalami khawatir lagi, sebab Bapa tahu. Yang ketiga, kenapa Bapa menghendaki supaya kita jangan khawatir, ya, tentang apapun juga dalam hidup kita? Karena kekhawatiran manusia menyebab berbagai kesusahan muncul dalam kehidupan. Karena kekhawatiran menyebabkan kesusahan muncul dalam kehidupan. Ya, banyak
berbagai kesusahan muncul dalam kehidupan. Lukas pasal 10 ayat yang 142. Lukas pasal 10 ayat 31 dan ayat 32 dikatakan ya seperti ini. Nah, ini tentang Maria dan Marta. 41-42 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi banyak khawatir dia menyibukkan diri, sehingga dia tidak punya waktu fokus untuk mendengar firman Tuhan. Dia sibuk. Dan orang khawatir itu biasanya berlaku ya sering marah-marah, sering bersungut-sungut. Itu orang khawatir, sering bersungut-sungut, sering merasa tidak puas, dia tidak merasa puas, sering juga merasa dia iri hati kepada yang lain, dan terkesan dia suka mempersalahkan Tuhan. Itu orang khawatir. Ya, dia sering marah-marah, ya, sering bersungut-sungut, sering mempersalahkan orang lain, iri hati, dan terkesan dia suka juga mempersalahkan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu dia salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak begini, tidak begini? Ya, sama seperti Marta, dia minta Tuhan untuk menegur saudaranya. Padahal Tuhan katakan dia justru dia memilih yang terbaik. Amin. Yang tidak diambil daripadanya. Jadi itu, sehingga Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Amin, tentang apapun juga. Nah, supaya kita betul-betul ya hidup di dalam kasih Tuhan. Yang keempat, kenapa Bapa ya tidak menghendaki anak-anaknya khawatir? Karena kekhawatiran itu firman Tuhan katakan menghimpit pertumbuhan firman Tuhan yang telah ditertanam di dalam hati kita. Kekhawatiran itu menghimpit pertumbuhan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan kekhawatiran itu Yesus katakan dia sama seperti semak duri, di mana firman yang jatuh ke semak duri, artinya dalam hati kehidupan orang yang khawatir itu. Dan semak duri itulah yang menghimpit firman itu, ya, dengan segala persoalan dan segala masalah, bahkan dengan kekayaan dunia ini, ya, menghimpitnya sehingga dia tidak akan mungkin berbuah dengan baik. Dia dapat berbuah, tapi tidak ada yang menyenangkan Tuhan. Apa yang menjadi buahnya itu? Karena dia melakukan segala sesuatu tidak dengan sepenuh hati, ya, melayani hanya karena sesuatu, karena cuma dilihat orang saja, tapi bukan dari hatinya, cuma untuk pamer, untuk dilihat lebih daripada orang lain. Nah, itu tidak benar, itu orang-orang khawatir, sehingga saudara tidak diberkati kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara, dan inilah sebabnya sehingga Bapa di surga tidak menghendaki anak-anaknya khawatir tentang apapun juga. Amin, saudara. Baik kita melewati lembah apa saja, entah itu lembah eskol atau lembah pilihan, atau itu lembah terbantin, lembah ketakutan dalam kehidupanmu, atau itu lembah kekelaman, bayang-bayang maut,
Ya. Tetapi kalau kita tidak dengan kekuatan kita, tapi kita bersama dengan Tuhan, saudara, di dalam semuanya itu engkau menerima berkat. Amin. Engkau akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Engkau akan menikmati pertolongan Tuhan. Bagaimana engkau akan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, jangan kita terbalik dalam kehidupan kita atau menyamakan diri kita dengan dunia ini. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga yang ada di dunia ini, saudara. Dan engkau harus berjalan melewati lembah-lembah di dunia ini. Tetapi jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan. Jangan sekali-kali menganggap dirimu bijak, dirimu hebat, dirimu pandai. Tapi apa arti kepandaian? Hikmat dunia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Semua sia-sia. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi hikmat baginya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Tuhanlah yang menjadi sumber segala kehidupannya. Itu bersifat kekal. Semua akan hilang lenyap. Tetapi di dalam Tuhan kita akan tampil semakin dipermuliakan. Sebab Dia adalah Bapa yang mulia. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan yang kita terima pada hari ini dalam hidup ini. Jadi saudara kekasih, kita bersyukur kepada Bapa di surga, ya, sebab Dia menghendaki supaya kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan kita harus mengandalkan Dia. Bersama dengan Dia kita menghadapi banyak persoalan. Amin. Haleluya. Sudah kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat baik di dalam kehidupan ini. Dia menyediakan segala yang indah, segala yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Memang banyak perkara-perkara yang tidak dapat kita pahami, yang tidak dapat kita mengerti di dunia ini. Tetapi jika kita hadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan, saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan selalu menolong kita dan menetapkan kita di dalam kasih, di dalam damai sejahtera, di dalam pertolongannya, di dalam segala berkat-berkat. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, rasa satu pun terjadi tanpa Allah peduli mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah mengerti. Sebab Allah peduli. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya. 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 Saudara-saudara, saya tidak tahu lembah apa yang saudara sedang hadapi hari ini, persoalan apa, masalah apa, tetapi Tuhan, Dia memperhatikan kehidupan saudara. Dia mengawasi kehidupan kita. Dia peduli dan Dia siap melakukan pertolongan bagi kita. Tapi maukah kita merendahkan diri kita, bukan menghadapi persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri, bukan menghadapi segala pencobaan yang kita hadapi dengan pikiran dan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tapi kita katakan, apa arti hidupku? Persoalan apapun hadapi, jika engkau tidak bersama-sama denganku, jika engkau tidak menyatakan dirimu di dalam kehidupanku, jika engkau tidak membuktikan bahwa engkau menyatakan pedulimu, menyatakan pemeliharaanmu, menyatakan kuasamu, hanya engkau Tuhan yang menjadikan aku berarti dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Engkau akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu ajaib. Bagaimana Tuhan itu menyatakan semakin banyak persoalanmu, justru disitulah engkau semakin diperbaharui olehnya. Disitulah engkau semakin disempurnakan olehnya. Disitu engkau semakin dipermuliakan, dimurnikan olehnya. Sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau akan melihat bagaimana indahnya hidup ini di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat merintangi pertolongan Tuhan bagi hidupmu. Sebab itu pada saat ini mungkin ada di antara kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita dukung dalam doa. Kita akan doakan dan biarlah dia dapat merendahkan diri di dalam Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
yang ku simpan dalam hati. Saya minta Bapak Suryadi naik maju ke depan. Satu kata terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Haleluya, 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 Puji namamu Yesus. Inilah hidup kami Haleluya Yesus. Terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agung, kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala ketidaksempurnaan kami, dengan segala kelemahan kami. Kami sujud. Ampunilah segala salah dosa kami di hadapan Engkau Tuhan, baik pelanggaran kami, perbuatan kami, kata-kata kami Tuhan yang telah menyakitkan hati-Mu Tuhan. Karena kami akui Tuhan, kami manusia berdosa, tidak ada satupun yang benar di hadapan Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi hidup kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau tidak membiarkan kami jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih hanya kepada-Mu. Dengan iman kami menyatakan bahwa Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang mempedulikan kehidupan kami. Engkau melihat perkara-perkara di dalam kehidupan kami. Engkau hadir, Engkau yang hadir untuk membebaskan kami dari segala perkara-perkara itu Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami bersyukur di tempat ini kami berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kau melihat hati setiap kehidupan kami pribadi masing-masing. Kami semua hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pemeliharaan yang telah Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman
yang menguatkan kami untuk selalu hidup setia kepadamu, yang menguatkan kami untuk selalu berjalan seiring denganmu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan untuk kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu hari esok, kami tidak tahu hari-hari ke depan di dalam kehidupan kami. Tetapi dengan iman kami percaya Kau memberikan hari terbaik bagi kami, bagi anak-anak-Mu yang percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun berada, seluruh keluarga besar kami. Berikan kesehatan bagi kami Tuhan. Kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau. Memberikan kesehatan tubuh, jiwa kami, rohani kami Tuhan. Biarlah semua kami hanya percaya kepada Engkau. Terlebih-lebih pada hari ini Tuhan, kami bersyukur sampai pada detik ini Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Itu suatu ucapan syukur yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami semua anak-anak-Mu di tempat ini dengan satu iman, dengan satu harapan kami percaya Engkaulah jalan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kami serahkan hanya kepada-Mu di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kau
surga bangkit. Aku tidak khawatir, Bapa di surga bangkit. Aku tidak khawatir, Bapa di surga bangkit. Haleluya. Glory Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami yang Kau pilih, yang Kau tetapkan menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pencobaan yang kami harus hadapi, yang harus kami lewati. Tetapi kami bersyukur Engkau menghendaki supaya kami tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi kami harus menyerahkan dalam kuasa Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan kehidupan kami. Sebagaimana yang Kau katakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan mengutus kepadamu, yaitu Roh Kudus yang menyatakan pribadi ilahi, yang akan menuntun, yang akan menghibur, yang akan menolong, yang akan memimpin perjalanan hidup ini, sehingga kami tampil sebagai pemenang, sehingga kami memiliki kemampuan menghadapi segala sesuatu. Di dalam segala persoalan itulah kami diperbaharui, kami dimurnikan, kami disempurnakan, dan dipermuliakan di dalam Dia. Oleh sebab itu ya Bapa, tambahkanlah hadirat-Mu di dalam kami, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah Tuhan, hidupkanlah pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang memperhatikan segala apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, dan Engkau menyatakan pemeliharaan. Engkau menyatakan keajaiban dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami dijamah oleh Tuhan, semua kami dipulihkan oleh Tuhan, semua kami diberi kekuatan baru oleh Tuhan, semua kami diberikan damai sejahtera, sukacita yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi karena Dialah kekuatan, Dialah jaminan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Nyatakanlah diri-Mu dan nyatakanlah pertolongan-Mu, memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, pribadi demi pribadi kehidupan mereka, keluarga demi keluarga, anak-anak mereka, baik yang bersama-sama mereka, baik yang jauh dari mereka, yang mungkin mengikuti pendidikan di luar kota, di luar pulau, di mana saja, semua ada dalam lawatan Tuhan. Sebab kami berharap kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Demikian juga apa yang menjadi mata usaha pekerjaan untuk mencari nafkah kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di surga tahu, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, baik kami sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, baik anak-anak-Mu sebagai wira usaha, para pengusaha, sebagai pedagang, petani, pekebun, sebagai buruh upahan, sebagai peternak, semua ada dalam berkat Tuhan, semua ada dalam jamahan Tuhan, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan juga anak-anak Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, mungkin di mana mereka berada, mungkin dalam kesibukan mereka atau dalam masalah, dalam persoalan, kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau tolong mereka, sehingga minggu depan, hari-hari yang kedatang, kami boleh bersukacita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, menikmati dan saling menyaksikan bagaimana indahnya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik.
Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau merancang kehidupan masa depan yang penuh pengharapan kepada mereka, dan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Yesus, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua dalam nama Yesus Kristus. Dan demikian juga seluruh kegiatan ibadah kami, untuk kami menyenangkan Tuhan, menikmati Tuhan, dan Engkau memberkati dan beri sukacita bagi kami, untuk kami dapat melakukan pekerjaan dan melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu apa menjadi kebutuhan kami semua. Oleh sebab itu, curahkan berkat-Mu Tuhan dan pernyataan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, bimbingan, kuasa, anugerah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kita menerima segala berkat dan kelimpahannya dalam hidup ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua boleh katakan betapa Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya.